keadaan kembar sepasang. Pertama lahir siapa? Yang pertama lahir adalah Qabil. Lahir dengan saudara kembarnya yang bernama Ikrimah. Kemudian anak yang kedua lahir kembar yang namanya Habil. Lahir dengan saudara kembarnya perempuan namanya Labuda. Maka Qabil dan Habil diperintahkan oleh Allah melalui ayahnya yaitu Nabi Adam, di mana supaya nanti berketurunan berkelanjutan, sebab itu belum ada manusia di muka bumi kecuali hanya mereka. Adam, Hawa Allah turunkan dari surga, berada di muka bumi, lalu oleh Allah tentu dinikah secara resmi oleh Allah sebagai pasangan yang sah sejak berada di dalam surga, maka kemudian mereka diberi keturunan. Yang pertama Qabil dan Ikrimah, yaitu anak pertama lahir kembar. Yang kedua Habil dan Labuda, dan ini anak yang kedua kembar. Allah perintahkan supaya kawin silang. Qabil anak pertama menikah dengan anak kedua kembarannya Habil yang namanya Labuda, sementara Habil anak yang kedua menikah dengan kembaran yang pertama dari kembarannya Qabil yaitu Ikrimah. Jadi adik laki-laki menikah dengan kakak perempuannya, kakak kembarnya. Yang ini kakak laki-laki menikah dengan adik perempuan, adik kembarnya. Silang, kakak adik menikah satu darah. Karena belum ada siapapun. Apa yang terjadi? Qabil menerima ketetapan Allah? Tidak, menolak. Kenapa? Menurut Qabil, Ikrimah itu cantik. Sementara Labuda kurang cantik. Maka Qabil lebih memilih yang cantik. Sementara Habil menyerahkan kepada Allah. Ini ketetapan Allah. Nah, disitulah diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, sampailah kepada kita. Saya tunjukkan dulu ayat 27, nanti langsung ke ayat 30-nya. Di situ Allah berfirman, silakan buka surat 5 ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watslu alaihim naba abna Adam bil haqq. Hai Muhammad, ceritakanlah yang sebenarnya kepada mereka, yaitu sahabatmu, kaummu, tentang kisah kedua putra Adam dengan sebenar-benarnya. Il qarraba kurbanan, ketika keduanya berkurban, yakni mendekatkan diri kepada Allah dengan mempersembahkan hewan kurban. Fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Korban salah seorang dari satunya diterima, yaitu Habil diterima korbannya, sementara Qabil tidak diterima. Qala la'aqtulannaka. Maka Qabil berkata kepada Habil, sungguh benar-benar wahai Qabil, aku akan membunuh kamu. Aku akan membunuhmu. Qala, kemudian innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Qabil hanya menjawab, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Jadi kisahnya ketika Qabil tidak mau menikah dengan Labuda dan Habil menerima ketetapan Allah, maka Allah perintahkan, ya sudah kalau gitu kalian berdua berkurban. Nanti siapa yang korbannya diterima, maka boleh memiliki siapa yang diinginkan. Kalau korban yang diterima, maka dia boleh memilih. Siapa yang diterima, maka dia memilih siapa pasangan yang akan diberikan dan menentukan hukum. Ternyata Qabil kemudian berkurban, kemudian Habil juga berkurban, yang diterima oleh Allah kurbannya Qabil, korbannya Habil. Maka Habil memilih sesuai dengan perintah Allah, Ikrimah sebagai pasangannya. Habil tidak terima. Kenapa? Masa saya nikahnya dengan Labuda yang kurang cantik? Maka tidak mau Habil. Maka ketika itu karena korbannya ditolak, justru dendamnya sama Qabil, sama Habil. Maka Habil cuma mengatakan, sesungguhnya Allah hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa. Ini menundukkan, hei Qabil, sesungguhnya engkau tidak bertakwa kepada Allah. Kenapa? Kurbanmu tidak diterima. Karena durhaka kepada Allah. Di sini sesungguhnya dakwah saudara kepada saudaranya. Ternyata apa yang terjadi, Qabil benar-benar membunuhnya. Maka dikatakan di ayat ke-30-nya, fatawwa'at lahu nafsuh qatla akhi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Hawa nafsu Qabil mendorong untuk membunuh, maka dibunuhlah saudaranya yaitu Habil. Kemudian betul-betul Qabil membunuh saudaranya. Maka
fa asbaha minal khasirin. Jadilah dia termasuk orang-orang yang rugi. Betul-betul rugi karena membunuhnya. Nah, di situ diceritakan di ayat yang ke-30-nya ketika Allah mengutus supaya burung gagak bertarung berdua lalu salah satunya mati lalu dikubur, maka Qabil berbuat seperti itu. Qabil berbuat seperti itu. Yaitu di ayat yang ke-31-nya diutus burung gagak menggali tanah. Ketika itu, maka termasuk setelah itu baru menyesal Qabil. Baru menencat. Maka Allah tetapkan di ayat ke-32-nya. Min ajli dzalika, oleh karena itu, karena pembunuhan pertama ini nih, Qabil membunuh Habil, maka Allah katakan, katabna ala bani Israel, kami telah tetapkan atas bani Israel, anak cucunya Yakub dari keturunan Ishak dari keturunan Ibrahim, yang tentu saja itu keturunan Adam alaihi salam. Annahu, bahwasanya, man barang siapa qatala nafsan, membunuh satu jiwa, bi ghairi nafsin, bukan kealasan karena telah membunuh jiwa yang lain, au fasadin fil ard, atau dia membunuh karena ingin merusak, membuat kerusakan di muka bumi, maka faka'annama qatalan nasa jami'a, seakan-akan dia telah membunuh manusia semuanya. Jadi membunuh satu jiwa seakan-akan itu membunuh seluruh manusia semuanya. Waman ahyaha, tetapi barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, faka'annama ahyan nasa jami'a, sama seperti seakan-akan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinat, sungguh telah datang kepada mereka, yaitu apa? Rasul-rasul Allah yang mereka semua membawa dengan keterangan-keterangan yang nyata, keterangan-keterangan yang jelas. Summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Kemudian betul-betul setelah kejadian itu, banyak di antara mereka kalangan Bani Israel melampaui batas di muka bumi. Merampas orang lain, membunuh, menggarong, merampok, dan seterusnya. Bukan cuma sekedar membunuh, mengambil haknya pula, hak dari milik orang lain. Maka Allah katakan di sini di ayat ke-33, inilah yang menjadi dalil penulis bahwasanya merampok itu dosa besar. Dengan dalil di ayat ke-33 ini. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah wa rasulahu. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi, dan membuat kerusakan di muka bumi, yaitu fasadan, dengan kerusakan-kerusakan, ayyuqatalu, maka hukumannya adalah dibunuh, au yusallabu, atau disalib, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin au yunfau minal ard, atau selain itu dipotong kaki dan tangannya secara bersilangan, atau diasingkan dari tempat kediamannya, diusir. Subhanallah. Apakah yang dimaksud orang yang menyerang Allah dan Rasulnya? Orang yang tidak mengikuti hukum Allah dan Rasulnya. Nggak mungkin ada orang bisa menyerang Allah. Kalau menyerang Rasul bisa. Maksudnya adalah orang-orang yang menyerang orang-orang yang beriman. Yang tidak mau mengikuti aturan Allah dan Rasul. Orang-orang yang ingkar kepada Allah. Yang menyakiti orang-orang beriman. Membuat fitnah orang-orang beriman. Maka hukuman bagi mereka di dunia, boleh mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki bersilangan. Kalau tangan kanan yang dipotong, kakinya kaki kiri. Kalau kaki kanan yang dipotong, maka tangannya tangan kiri. Seperti itulah disilang. Lalu kemudian diusir dari tempat kediamannya. Dzalika lahum. Yang demikian itu adalah karena mereka hizum fid dunya, termasuk orang-orang yang telah berbuat hina, lalu dihinakan oleh Allah ke dunia, di dunia ini. Kehinaan yang luar biasa. Bayangkan di situ, disalib, dipotong bersilangan, diusir, maka ini sebuah kehinaan. Walahum fil akhirati adzabun adzim,
Dan di akhirat nanti mereka akan mendapatkan azab yang sangat besar. Saudara sekalian, dari ayat ini kemudian kita jelaskan, subhanallah, dengan hanya dengan menakut-takuti di jalanan saja sudah termasuk melakukan sebuah dosa besar. Mencuri tanpa membunuh saja sudah termasuk dosa besar. Mengambil hak orang lain tidak dengan izin, kemudian tidak membunuh, tidak menyakiti, sudah dosa besar. Bagaimana dengan merampok, menyakiti, mendolimi, merampas dengan sengaja, dengan ancaman, plus membunuh. Lalu bagaimana dosanya? Bertumpuk-tumpuk. Dari sisi harta, dia mengambil hak orang lain. Kemudian dari sisi sifat jiwa, dia telah menyakiti orang lain atau bahkan membunuh orang lain. Maka orang yang merampok itu bukan hanya mengambil dari sisi harta, juga menyakiti secara fisik. Padahal kedoliman secara fisik berlaku kisos. Apalagi membunuh, berlaku kisos, dibunuh kembali. Bagaimana kalau dia merampok? Nggak ketangkep, nggak bisa. Kabur dia, harta nggak dikembalikan, berarti nggak kena hukuman dipotong. Menyakiti, mendolimi orang nggak bisa dikisos karena dia kabur. Membunuh tidak bisa kecuali ketangkep. Bukankah banyak perampok yang tidak ketangkap? Maka mereka di dunia sesungguhnya hina di hadapan Allah. Kalau ketangkap lebih hina lagi di hadapan Allah. Seandainya tidak bertobat dan tidak diberlakukan hukum di dunia, maka di yaumil akhir mereka akan mendapatkan azabun adim. Inilah yang menandakan dosa besar. Ada ancaman azab yang sangat berat. Apa yang terjadi di dunia kita sekarang? Perampokan merajalela. Bukan hanya sekedar pencurian, perampokan dengan paksa. Orang sedang naik motor diberhentikan dengan sengaja, lalu dirampas motornya, dirampas hartanya. Apa namanya itu? Perampokan, bukan pencurian. Kalau mencuri biasanya apa? Sembunyi-sembunyi. Mencopet terang-terangan tapi tidak diketahui oleh orang yang bersangkutan. Paling ada orang lain yang lihat. Kalau mencuri biasanya sembunyi-sembunyi. Gak ada yang tahu siapa yang nyuri. Kecuali pencuri itu ngaku. Ketika kita membahas bab tentang curian, orang-orang yang mencuri di zaman Rasul mengaku. Dipotong tangannya nggak ada masalah. Yang penting mau bertobat. Zaman sekarang bagaimana? Allahu Akbar. Itulah manusia. Itulah manusia. Apakah orang-orang yang merampok itu akan dosa selamanya? Yang membunuh dosa selamanya? Tidak. Kenapa? Di ayat surat 5 ayat 34 dan 35 itu ada pengecualian. Meskipun dia pernah merampok, dia pernah membunuh, mendolimi orang, mengambil harta orang. Apakah ada kemungkinan dapat ampunan? Bisa. Syaratnya, ayat 34. Illalladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Kecuali orang-orang yang bertobat. Sebelum kamu dapat menguasai mereka, sebelum kamu menangkap mereka. Kalau ditangkap berarti dia nggak bertobat, karena nggak ada niat tobat. Artinya ketika menyerahkan diri dengan ikhlas, mengembalikan barang yang dirampok, kemudian mengakui dia yang mendolimi orang yang dirampok, katakanlah membunuh, dia katakan saya membunuh, maka berlaku hukum kisos, berarti dia telah bertobat. Tapi kalau sudah dikuasai, ditangkap, kemudian dia ngomong saya tobat, itu pengakuan licik, karena dia sesungguhnya bertobat karena sudah ditangkap. Jadi hukuman tetap berlaku saat itu, kisos. Kecuali kalau betul-betul setelah itu dia menyesali, maka dia bertobat dengan sebenar-benarnya. Fa'alamu, maka ketahuilah, annallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka orang-orang yang telah terlanjur berbuat dolim, orang terlanjur berbuat dosa, dengan dosa cara apapun, cara tobatnya adalah kembali kepada Allah, cari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika Anda pernah mencuri, balikin curiannya, potong tangan, hukum berlaku. Anda merampok, balikin hartanya. Apa yang pernah Anda lakukan terhadap orang yang dirampok? Kalau Anda pernah menyakiti, ada kisos secara fisik. Maka diperintah di ayat ke-35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wabtahu ilaihil wasilah. Dan carilah jalan, wasilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Wajahidu fi sabilih. Hendaklah kamu benar-benar berjuang di jalan Allah dengan sebenar-benarnya perjuangan. Anda telah berbuat kesalahan dan dosa, akui kesalahan dan dosa Anda, minta pemaafan kepada orang yang pernah didolimi, orang yang pernah disakiti, hartanya, kembalikan hartanya. Kemudian apabila secara fisik, Anda wajib siap untuk didiat secara fisik, didenda secara fisik, yaitu apa? Ada balasan secara fisik, maka itu harus dilakukan. Oleh siapa? Oleh orang yang tadi merampok tadi, maka dilakukan kepada mereka, diperlakukan. Jangan dibiarkan. Itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Andai kata mereka tidak menyelesaikan itu, maka mereka yang bertobat tapi tidak dihukum dan mereka nggak mau dihukum, berarti mereka belum tobat dengan sebenar-benarnya. Karena ketika menyakiti, ketika mendolimi, maka tobatnya tidak cukup dengan pengakuan saja tanpa ada kisos. Kecuali orang yang dizolimi, disakiti, dia memaafkan. Coba kita lihat surat 5, masih surat yang sama. Ayat 45. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs. Dan kami telah tetapkan kepadanya di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Wal aina bil ain, mata dibalas dengan mata. Wal anfa bil anfi, hidung dibalas dengan hidung. Wasinna bisinni, gigi dibalas dengan gigi. Wal juruha qisas, dan di dalam luka-luka yang kamu derita, ada luka-luka yang kamu derita, maka di dalam segala bentuk luka apapun ada kisosnya. Ada kisosnya. Tapi kemudian di ujung ayatnya Allah katakan, faman tasaddaqa bihi, barang siapa yang memiliki hak kisos lalu bersedekah dengan hak kisosnya, berarti dia memaafkan, melepaskan hak kisos dan melepaskan dan memaafkan orang yang pernah menyakitinya. Maka bagi orang yang telah menyakitinya, dia bebas dari kisos karena sudah dimaafkan. Dan tetap wajib minta maaf. Tetapi bagi orang yang memaafkan, fahuwa kafaratullah, itu menjadi penggugur dosa-dosa untuk orang yang memaafkan tadi. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Dan barang siapa yang tidak menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah, mereka itu zalim. Subhanallah. Inilah. Maka orang merampok, kalau cuma urusannya harta, balikin hartanya. Sama seperti orang mencuri. Dan berlaku hukum mencuri. Kenapa? Karena dia hanya mencuri. Bukan merampok, bukan menggarong. Tapi kalau merampok, ada pula menyakiti secara fisik. Karena orang merampok itu biasanya nekat. Dan bahkan rela membunuh orang yang hendak dirampok. Maka di sini, apabila tidak sampai kepada fisik, maka cukup kembalikan hartanya. Minta maaf dan wajib ditegakkan hukum mencuri, potong tangan. Tapi apabila sampai merampok, maka kembalikan hartanya, bukan cuma potong tangan, tapi apa yang terjadi pada kezalimannya, maka itu berlaku hukum kisos. Kalau sampai membunuh, maka berlaku si perampok itu dibunuh kembali. Kalau sampai melukai, tangannya sampai misalkan buntung, tangannya dibuntungi. Luka-luka yang menganga di bagian mana, dibalas dengan kisos yang serupa. Oleh karena itu, orang-orang yang apabila mereka memiliki harta, biasanya orang merampok pasti urusannya harta. Kecuali ada motif lain. Ini kalau merampok biasanya pasti harta yang dituju. Berupa materikah, motorkah, mobilkah, kendaraan, atau yang lainnya. Dan terkadang orang merampok biasanya disertai dengan kezoliman yang lain.
Bagaimana terhadap yang dirampok? Ada seseorang, dia baru ngambil uang dari bank, kemudian dirampok, tetapi dia pertahankan, dia tidak mau menyerahkan. Akhirnya apa? Dibunuh. Dia mati, hartanya diambil. Bagi orang yang membunuh dan merampok tadi, dosanya berlipat-lipat. Ngambil harta, menyakiti secara fisik. Lalu bagaimana dengan orang yang dirampok? Selama dia orang beriman, dia mati dibunuh perampok, mempertahankan harta, dia mati syahid. Ibu lihat Bulughul Maram, nomor hadis 1224. Bulughul Maram 1224. Silakan Ibu baca. Maaf, barangkali ada jamaah yang tidak mengikuti Bulughul Maram yang biasa dipakai di Bulughul Khairat, yang biasa dipakai di PDF, nomornya 1240. PDF 1240. Kalau yang biasa dipakai di Babul Khairat 1224. Coba Ibu baca silahkan. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa terbunuh ketika membela hartanya, maka ia itu mati syahid. Diriwayatkan ya oleh Abu Daud dan Nasa'i dan Tirmizi dan disahkan dia. Subhanallah. Resiko orang yang dirampok, dia terbunuh karena mempertahankan harta, syahid. Tapi yang merampok, dosa besar. Andai kata di dunia tidak diselesaikan, di yaumil akhir, dia mendapat azab neraka yang sangat pedih. Maka di sini dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai mereka berdua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qutila duna malihi fahuwa syahidun." Barang siapa yang terbunuh di saat itu karena dirampok dan dia mempertahankan hartanya. Si perampok tetap nekat, bahkan dibunuhnya dia, hartanya dirampas. Bagi si terbunuh, mereka mati syahid. Maaf, selama dia beriman. Kalau tidak punya iman, ya nggak syahid. Hanya khusus untuk orang yang beriman. Mati syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nasa'i, dan Imam At-Tirmizi telah mensahkannya. Jadi saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, jelas sekali dari ayat ini dan hadis ini bahwasanya antara yang merampok dengan yang dirampok itu punya kedudukan yang sangat jauh berbeda. Betul, secara materi kita bisa lihat, wah rugi amat ya orang itu ya, kenapa nggak serahkan saja hartanya? Udah konyol dia, hartanya tetap dirampas, mobilnya dibawa, duitnya habis, dibunuh, sial amat orang ini. Siapa bilang sial? Sepanjang dia beriman, syahid. Mau dibunuh, mau terbunuh. Yang penting dia orang yang beriman, saat dia keluar rumahnya, dia berniat dalam rangka hijrah karena Allah. Syahid dengan cara apapun kematian. Mau mati atau mau dibunuh. Surat 22 ayat 58. Surat 22 ayat 58. Walladzina hajaru fi sabilillah. Dan orang-orang yang berniat berhijrah di jalan Allah. Summa kutilu, kemudian dia terbunuh. Au matu, atau dia mati. Terbunuh itu tadi bisa dirampok, atau tiba-tiba dibunuh oleh seseorang yang membencinya meskipun bukan dengan tujuan merampok, atau dengan cara apapun dibunuh. Au matu, atau mati sekalipun, dengan cara apapun kematiannya. Mungkin karena kecelakaan, tertabrak kendaraan, atau yang lainnya. Maka Allah telah tetapkan la yarzuqannahumullahu rizqan hasanah. Benar-benar Allah akan memberikan kepadanya rizki yang terbaik. Rizki yang terbaik Allah berikan. Sungguh, wa innallaha lahu khairur raziqin. Allah itu adalah sebaik pemberi rizki. Yang terbaik memberi rizki adalah Allah. Apa rizki terbaik itu? Jannah, surga. Allah yang menjanjikan ini, saudaraku sekalian. Surga, jannah. Maka orang-orang yang membunuh orang lain, orang-orang yang memusuhi orang lain,
atau orang-orang yang menyerang Allah dan Rasul-Nya. Tadi seperti yang diceritakan di surat Al-Maidah ayat 33. Memang orang itu boleh dihukum. Dengan cara apa dihukumnya? Itu tadi, mau dihukumnya dengan dibunuh, atau disalib, atau kemudian dia diusir dari tempat tinggal mereka. Diusir dari tempat tinggal mereka. Lihat, di kitab Bulughul Maram, nomor hadis 1188. 1188. Di PDF 1202. Silakan Ibu buka Bulughul Maram 1188. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah, dari radhiyallahu Rasulullah SAW, ia berkata, tidak halal membunuh seorang muslim, melainkan lantaran 3 perkara. Muhsan yang berzina, lalu direjam dia, dan seorang membunuh seorang muslim dengan sengaja, lalu dibalas bunuh akan dia, dan seorang laki-laki keluar dari Islam, lalu memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka dibunuh dia, lalu disalib, atau dibuang dia dari tanah airnya. Diriwayatkan ya oleh Abu Dawud dan Nasa'i, dan disahkan ya oleh Hakim. Inilah aturan Allah yang disabdakan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yahillu qatlu muslimin illa fi ihda salati khisal." Apabila ada seorang muslim sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, haram darahnya, nggak boleh dibunuh. Kecuali lantaran 3 perkara, 3 alasan. Az-zani muhsanun fayurjam. Seorang muhsan, laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, lalu berzina, maka boleh dibunuh dengan cara dirajam. Wa rajulun yaqtulu musliman muta'ammidan fayuqtal. Seorang laki-laki membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka dia dibalas dibunuh. Qisas. Wa rajulun yakhruju minal Islam fayuharibullah wa rasulah. Orang yang keluar dari Islam atau orang yang memusuhi Islam, meskipun itu orang Islam sendiri, seperti tadi perampok dan seterusnya, yang seperti persis surat tadi, surat 5 ayat 33, yang melarang menyerang Allah dan Rasul-Nya. Rata-rata perampok pasti, katakanlah dia orang Islam, gak bakal dia sholat, gak bakal puasa, gak bakal ngaji. Sama saja orang itu musuh Allah dan Rasul. Maka jika ada yang seperti itu, fayuqtal, boleh dibunuh. Au yusallabu, boleh disalib. Au yunfa minal ard, atau diusir dari bumi, dari tempat kediamannya. Bahkan tadi di surat 5 ayat 33, di samping dibunuh atau disalib, boleh dipotong bersilangan tangan dan kakinya. Kaki kanan potong, maka tangan kiri yang dipotong. Kaki kiri dipotong, tangan kanan yang dipotong. Bayangkan Bapak Ibu, orang tangannya buntung, kakinya buntung, tapi bersilangan. Kayak apa? Sulitnya bukan kepala. Maka mereka terhina dalam kehidupan. Seperti itulah kedudukan yang merampok sesungguhnya. Begitu hina di sisi Allah. Maka balasannya dibunuh, bahkan boleh disalib orang yang seperti itu, atau dipotong bersilangan. Untuk apa? Menjadikan efek jera. Sayangnya di negara kita tidak berlaku hukum itu. Yang ada apa? Orang merampok, meskipun dia membunuh juga, paling hukuman berat dengan cara dipenjara. Keluar dari penjara, kadang kejahatannya makin dahsyat lagi. Inilah orang-orang yang kemudian tidak menetapkan hukum sesuai dengan hukum Allah. Akhirnya terjadilah kedoliman yang terus bertumpuk-tumpuk, bertubi-tubi. Maka saudaraku sekalian, orang-orang yang mengambil harta orang lain dengan cara apapun, mencuri, mencopet, menggarong, merampok, andai kata dia ingin bertobat, caranya wajib dikembalikan seluruh yang pernah diambil, tanpa alasan. Dan berlaku hukum had. Kalau dia pernah memukul, berarti dia dibalas dengan pukulan. Seperti surat 5 ayat ke-45 tadi. Hidung dibalas dengan hidung, mata dibalas dengan mata, telinga dengan telinga, jiwa dengan jiwa. Mau gigi pun dibalas gigi, luka pun apapun ada kisosnya. Maka orang-orang yang menggarong, orang-orang yang merampok,
berlaku hukum kisos dan mengembalikan harta. Sebab orang yang pernah mengambil harta wajib untuk mengembalikan. Jika tidak, berarti dia tidak bertanggung jawab, maka sampai nanti di yaumil akhir pertanggungjawabannya. Lihat Bulughul Maram 911. Bulughul Maram 911, PDF 915. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Samurah bin Jundab, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW atas tanggungan satu tangan, apa yang ia ambil hingga ia kembalikan dia. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan 4 dan disahkan dia oleh Hakim. Maknanya apa? Setiap orang yang mengambil harta orang lain, maka dia yang bertanggung jawab untuk mengembalikan. Hadis yang disampaikan dari Samurah bin Jundab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ala yadi ma akhodat hatta tuwaddiyahu. Tangan yang mengambil barang milik orang lain, maka tangan itu, yaitu orang yang mengambil itu, yang bertanggung jawab terhadap apa yang dia ambil. Tidak selesai urusannya sampai ia mengembalikan barang yang diambil itu. Maka para pencuri, para pencopet, para penggarong, kemudian para perampok, itu nggak bakal selesai urusannya di akhirat sebelum di dunia dibereskan semua urusannya. Subhanallah, betapa mengerikan orang-orang yang berbuat dolim seperti itu. Orang-orang yang telah berbuat jahat seperti itu. Maka mereka sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak takut sama Allah. Jangankan mengambil harta kemudian menyakiti, mengambil segala sesuatu yang sangat kecil, yang remeh, itu pun tidak boleh. Coba lihat kembali nomor hadis 897 Bulughul Maram 897 di PDF-nya nomor hadis 901. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abi Humaid As-Sa'idi, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidak halal seorang mengambil tungkat saudaranya dengan tidak diridhonya. Diriwayatkan ia oleh Ibnu Hibban dan Hakim di kitab Sahih keduanya. Coba lihat, tongkat berapa sih harganya? Tongkat di zaman Rasul itu tongkat terbuat dari kayu yang biasa dipakai untuk apa? Untuk mengusir mengarahkan gembalanya atau orang-orang yang sudah tua untuk bisa menopang tubuhnya di saat berjalan. Berapa sih harga tongkat? Bukan tongkat kayak sekarang yang dibuat bagus, yang harganya kadang-kadang bisa sampai ratusan ribu, bahkan juta. Kayu pohon yang hanya dipakai untuk bertekan. Tongkat, Allahu Akbar, itu aja nggak boleh. Berapa harganya? Nggak pakai harga, barangkali cuman kayu. Tapi Rasul mengatakan di sini dari Abu Humaid As-Sa'idi, semoga Allah meridhoinya. Rasulullah SAW bersabda, la yahillu lil imri'in ayyakhudha asa. Asa itu tongkat yang terbuat dari kayu. Bukan tongkat yang bagus, yang penting kayu. Yang biasa dipakai untuk tongkat. Untuk para penggembala biasanya apa? Untuk mengarahkan gembalaannya supaya tidak menyimpang, atau untuk kadang-kadang apa? Memukul-mukul pohon, dahan pohon untuk bisa ditekan supaya dimakan oleh gembalaannya. Maka mengambil tongkat dari kayu saja, dan itu diambil dari milik akhihi, saudaranya, bi ghairi tibi nafsin minhu. Tidak sampai kemudian tanpa izin daripada orang yang memilikinya, maka sesungguhnya tidak halal. Berarti apa? Mencuri. Ngambil barang milik orang lain meskipun itu kecil. Mencuri. Tidak boleh. Haram. Maka orang-orang yang mengambil harta orang lain dengan cara apapun, haram hukumnya. Dan tidak boleh sama sekali. Coba lihat kembali. Hadis nomor 1539. Bulughul Maram 1439. Di PDF 1457.
Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abi Umamah Al-Haritsi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa mengambil hak seorang muslim dengan bersumpah, maka Allah wajibkan atasnya neraka dan haramkan baginya surga. Ada seorang bertanya, walaupun sedikit ya Rasulullah, jawab sabdanya, walaupun sebatang sugi dari pohon ara. Diriwayatkan ya oleh Muslim. Lihat ini, ancaman yang luar biasa. Yang manusia zaman sekarang terkadang gak peduli saling mengambil harta orang lain. Abu Umamah Al-Harisi, semoga Allah meridhoinya, mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, manik tato'a haqqan ri'im muslimin biyaminihi. Barang siapa ada seorang muslim mengambil hak muslim yang lain dengan sumpah, tapi ternyata bukan miliknya, tapi dia bersumpah, demi Allah itu milik saya. Faqad aujaballahu lahu nar wa harrama alaihil jannah. Allah wajibkan dia masuk neraka dan Allah haramkan masuk surga. Maka ada seorang laki-laki bertanya, faqala lahu rajulun. Berkata seorang sahabat, wa in kana syai'an yasira ya Rasulullah. Bagaimana kalau yang diambil itu cuman barang yang kecil, barang yang murah, barang yang remeh, cuman sedikit. Wahai Rasulullah, gimana? Apa tetap dia haram masuk surga, diwajibkan masuk neraka? Apa jawab Rasul? Qala, beliau menjawab, wa in kana qabiban min arokin. Meskipun itu cuma sepotong dari siwak, sepotong daripada siwak. Siwak itu apa namanya? Tadi kalau terjemahan di bahasa Melayu itu apa siwak itu? Apa tadi Bu terjemahannya Bu? Siwak. Bukan siwak di bahasa Melayunya. Mana ya, Pak? Apa tadi? Walaupun sepotong dari Sugi. sugi. Ya. Bahasa Melayunya itu sugi. Oh, Itu iya. siwak. Coba Ibu, kalau Ibu beli siwak di Mekah, di Madinah, sepotong, berapa harganya? Nggak sampai setengah real. Ibu beli 2 real, itu dapat bisa 10 potong lebih. Murah. Kalau begitu satu siwak berapa harganya? Nggak sampai 1.000. Allahu Akbar. Apa sih? Pohon arok itu adalah pohon yang biasanya ada dahan-dahan kecil atau semacam ranting-ranting yang kemudian dipotong, dibungkat, dibersihkan, lalu dijadikan supaya untuk gosok gigi. Biasanya orang Arab biasa ngantongin itu. Mau sholat pasti dibersihkan dengan siwak. Itulah kebiasaan Rasul. Berapa satu batang siwak? Nggak sampai 1.000, nggak sampai 1 real. 1 real bisa dapat 5 batang. Allahu Akbar. Ini dipertanggungjawabkan loh Ibu. 1 batang pohon siwak. Wahai para ibu wanita, kadang-kadang suka saling memberikan hadiah. Hadiah masakan dengan alatnya dan sebagainya. Ada Tupperware, ada piring. Balikin, itu bukan milik Anda. Ustadz udah dikirimin ke kita, tanya, Ibu maaf kemarin ngirim, maaf itu besok saya balikin ya, anunya, alatnya. Nggak usah, nggak apa-apa. Ah, itu beda. Beda perkara. Jangan kemudian dibiarkan, tanya, ini miliknya. Kadang-kadang kita suka menganggap remeh, mengambil hak seseorang. Apalagi mengambil dengan sumpah. Demi Allah ini milik saya. Kapan biasanya orang mengambil harta melalui sumpah? Kalau urusan harta dibawa sampai ke hakim, sampai ke ranah hukum. Pakai notaris misalkan, pakai macam-macam. Oh, hati-hati. Para notaris wajib hati-hati. Para pengacara wajib hati-hati ketika membela orang dalam penguasaan harta. Coba kita lihat. Ibu, hadis yang berikutnya Ibu. 1458-nya. Pak Ustadz, 1500. Yang di PDF berarti terusannya tadi, yang 1458. 1400. Maaf, di Ibu tadi yang 1340-nya berarti Ibu. Ya, baik Pak Ustadz. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Dari Al-Asyi'at bin Qais, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa bersumpah satu sumpah dengannya, ia ambil hak seorang muslim,
sedang ia berdusta pada sumpah itu. Niscaya ia bertemu Allah di dalam keadaan ia murka atasnya. Muttafaq Di alaih. dunia dapat duit, dapat harta, tapi Allah murka karena dia mengambil harta dengan sumpah yang bukan miliknya. Maaf saudaraku seiman, bukankah betapa banyak terjadi di negara kita? Seorang pengusaha dengan sumpah di dalam pengadilan, mengambil harta bahkan ribuan hektar yang boleh jadi itu milik rakyat, dirampas. Atau seseorang mengambil dengan kerjasama dengan notaris, membuat surat yang sah, padahal dia bukan pemilik, lalu kemudian jadilah sertifikat yang sah, lalu dia katakan, ini milik saya dengan sumpah, dibantu notaris yang menulisnya dan seterusnya. Sementara orang yang sah memiliki tidak punya surat menyurat, dibawa sampai ke ranah hakim, ranah hukum. Siapa yang menang? Yang punya surat-surat sah. Notarisnya demi Allah ditanya oleh Allah. Kecuali notaris memang tidak tahu menahu. Tapi kalau notaris menyarankan, gimana nih Pak supaya saya bisa memiliki tanah ini dan begini. Lalu notaris ada kerjasama, ingin mendapatkan harta lebih, lalu membuat akte tanah dengan curang, tidak ada yang tahu, tapi Allah pasti tahu. Padahal notaris tahu katakanlah, yang punya yang membuat akte itu pun tahu. Yang ingin dibuatkan pun tahu, sementara pemilik aslinya tidak bisa membuat, karena nggak punya modal harta. Karena untuk membuat itu cukup kadang bisa ratusan juta, bahkan miliar, kalau tanah itu berhektar-hektar. Maka Rasul bersabda di sini, Man khalafa ala yamin. Barang siapa bersumpah dalam suatu sumpah, yaktabi'u biha malam ri'im muslim. Dengan sumpahnya itu dia mengambil harta orang muslim. Wa fihi fajirun, padahal orang yang bersumpah itu tahu dia itu dusta, bukan haknya, tapi dia bersumpah ini milik saya. Laqiyallah wa huwa alaihi ghadban, kelak dia menemui Allah di yaumil akhir, Allah saat itu dalam keadaan murka. Murka, Allahu Akbar. Bagaimana kalau orang dimurkai Allah? Tapi betapa banyak manusia lebih rela dimurkai Allah di akhirat. Yang penting di dunia dapat harta. Maka Allah melarang apabila ada persengketaan urusan harta, jangan dibawa kepada ranah pengadilan. Melalui hukum, notaris, hakim, dan seterusnya. Musyawarah. Kecuali Anda betul-betul merasa benar. Tapi kalau Anda hanya tujuannya mengambil hak orang lain, zalim. Lihat Al-Baqarah 188. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam." Janganlah kamu saling makan sesama harta kamu sesama kamu dengan jalan batil. Jangan. Karena banyak orang yang mengambil harta orang lain dengan jalan batil, dengan curang, memanipulasi surat-surat, minta bantuan orang-orang terpenting dan seterusnya. Allah katakan jangan. Wa tudlu biha ilal hukam, dan kamu membawa urusan harta ini kepada para hakim, para notaris, para pengacara atau ranah hukum. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism, supaya kamu dengan maksud membawa kepada ranah hakikat hukum itu agar kamu bisa mengambil atau memakan dengan harta orang lain secara batil, secara dosa. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu itu bukan milikmu, itu haram, tapi kamu angkat ke suatu ranah hukum biar kamu bisa menang melalui pengadilan. Karena mungkin bisa menyuap hakim dan seterusnya, bisa membuat dengan para notaris dan seterusnya, pembuat akta tanah dan seterusnya, atau dengan pengacara, atau kemudian membawa saksi-saksi yang dibayar. Semuanya itu Anda bisa dapatkan di dunia, tetapi demi Allah, Allah menemuinya dalam keadaan murka. Memang harta itu hijau, memang harta itu menggiurkan. Memang seperti itulah manusia, cintanya kepada harta begitu menggebu-gebu. Maka perbuatan dosa pun dilanggar tetap aja. Apa sih sebabnya?
terlalu cinta dengan dunia. Hubbud dunia, berlebihan dengan dunia. Tahu dia itu salah, tapi dilanggar. Dan ini Allah firmankan di surat 100. Surat 100, yaitu surat Al-Adiyat, kuda perang. Coba, saksikan baik-baik. Ayat 1 sampai ayat 5, ini Allah berfirman, bersumpah, mengatasnamakan kuda perang. Wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari sangat kencang, yang mengepulkan debu, yang larinya terengah-engah. Fal muriyati qadha, demi kuda perang yang lari memercikan bunga api dengan kuku-kukunya. Fal mughirati subha, demi kuda yang melari, yang menyerang di waktu subuh. Itu ayat 1, ayat 2 sampai ayat 3. Ini berturut-turut tentang kuda. Fa'asar nabihi na'a di ayat 4-nya. Fawasata nabihi jam'a di ayat 5-nya. Ini semuanya kan tentang kuda. Kuda yang menyerang tiba-tiba di waktu pagi sehingga menerbangkan debu-debu. Fawasat nabihi jam'a. Lalu kuda itu menyerbu ke tengah kumpulan musuh. Kuda, 5 ayat Allah berfirman sumpah dengan nama kuda. Perhatikan ayat 6-nya Bapak Ibu, ayat 7 dan ayat 8. Innal insana li rabbihi lakanud. Tuh ayat 6-nya. Sesungguhnya manusia itu sungguh ingkar kepada Allah Rabb-nya. Allah harusnya ditaati, Rabb-nya ditaati, tapi betul-betul ingkar. Dia tetap mencuri, dia tetap dolim, mengambil hak orang, nggak peduli hukum Allah, nggak peduli larangan Allah. Apakah mereka berlakukan itu tidak sadar? Tidak tahu? Ayat ke-7-nya Allah katakan, wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia yang ingkar kepada Allah betul-betul benar-benar menjadi saksi dan mengetahui akan keingkarannya. Orang nggak punya harta, tapi merampas hak harta orang lain, lalu mengatakan ini harta saya, dengan manipulasi. Dia tahu itu dosa, tapi dikerjakan. Manusia tahu itu salah, itu dosa, tapi tetap dikerjakan. Kenapa? Alasannya cuma satu di ayat 8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Karena mereka cintanya kepada harta dunia benar-benar berlebihan. Kalau orang sudah mencintai harta dunia berlebihan, meskipun dia ngaku orang beriman, tetap saja harta orang lain akan diambil. Maka di surat 4 ayat 29, Allah Subhanahu wa taala melarang khusus orang-orang yang beriman, jangan suka mengambil hak orang lain. Khusus panggilan itu untuk orang beriman. Coba perhatikan surat 4 ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan batil. Menipu, menggarong, merampok, mencuri, membawa sampai ke ranah hukum, lalu ingin menguasai padahal dia tidak memiliki. Itu batil. Illa antakuna tijaratan antarodim minkum, kecuali dengan cara perniagaan, jual beli, kerjasama, sewa menyewa, pinjam meminjam, apapun yang penting dilakukan antarodim minkum, sama-sama ridho di antara kamu. Setelah itu Allah katakan, wala taqtulu anfusakum, jangan kamu membunuh dirimu. Apa nih? Jangan membunuh saudaramu sesama muslim gara-gara ingin ambil harta mereka. Kau dikatakan membunuh dirimu sebab muslim dengan muslim itu satu tubuh, bagaikan satu tubuh, bersaudaranya itu bagaikan satu tubuh, yang tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling mendolimi, tidak boleh membunuhnya. Anda membunuh muslim seakan-akan membunuh diri Anda sendiri. Karena saudara kita sesama muslim itu adalah diri kita, termasuk kita, satu bangunan dan satu tubuh. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintah kepada kita melalui Rasulnya, jangan menyakiti sesama muslim. Jangan mendolimi sesama muslim. Sesama muslim itu bersaudara. Jadi Anda membunuh saudaramu sesama muslim, sama saja membunuh dirimu sendiri. Karena nanti akan berlaku kisos. Dengan dikisos, bukankah Anda juga akan dibunuh? Tapi yang dimaksud ini ada dua. Jangan membunuh dirimu, jangan membunuh saudaramu sesama mukmin.
Kenapa? Karena Rasul katakan, coba ibu buka di kitab Sahih Muslim, hadis nomor 2216. Allah ibaratkan melalui Rasulnya, muslim dengan muslim itu seperti apa? Seperti satu tubuh. Maka saya muslim, membunuh muslim yang lain berarti saya membunuh diri saya sendiri. Wong satu tubuh kok. Monggo, silakan. 2216 Sahih Muslim. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencinta, saling mengasihi, dan saling menyayang, bagaikan sebuah tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh merasa sakit. Tidak dapat tidur dengan terasa demam. Subhanallah. Inilah Rasulullah mengibaratkan mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi, itu diibaratkan mathalul jasad, seperti satu tubuh. Jadi saya dengan mukmin yang lain itu satu tubuh. Boleh nggak saya membunuh mereka? Nggak boleh. Kalau saya membunuh sesama mukmin berarti seperti saya membunuh diri saya sendiri. Itu tadi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Fala taqtulu anfusakum. Jangan kamu membunuh dirimu sendiri. Kenapa? Dengan Anda membunuh sesama mukmin, berlaku kisos, akhirnya Anda dibunuh. Maka seakan-akan kenapa Anda dibunuh? Karena Anda membunuh dirimu sendiri melalui membunuh sesama mukmin, apalagi bunuh diri, sama seperti ketika orang-orang yang putus asa terhadap harta. Bukankah betapa banyak orang bunuh diri karena harta? Karena cinta, karena dunia, bunuh diri, haram hukumnya. Padahal Allah, innallaha kana alikum rahim, kana bikum rahimah. Allah itu terhadap kamu, hai orang beriman, sangat menyayangi. Kenapa kamu kok tidak menyayangi dirimu sendiri? Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kenapa kamu tidak menyayangi dirimu sendiri? Maknanya, kenapa kamu tidak menyayangi sesama muslim? Kenapa? Kenapa tidak menyayangi muslim? Maka belum beriman kalau kita belum saling menyayangi sesama muslim. Belum sempurna iman kita kalau belum mencintai sesama muslim. Coba lihat, hadis Muslim nomor 36. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, belum sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai bagi saudaranya atau bagi tetangganya apa yang dicintainya untuk dirinya sendiri. Saya cinta akan diri saya sendiri. Wajib saya cintai saudara sesama muslim. Baik itu mukmin yang dekat, jauh, bertetangga, yang penting sesama muslim. Maka bolehkah sesama mukmin mengambil hak orang lain, apalagi sampai merampok? Maka merampok adalah dosa besar. Tidak mencintai sesama muslim saja sudah dosa. Apalagi ini bukan tidak mencintai, tapi berbuat zalim. Maka Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, belum sempurna iman seorang di antara kamu yang ngaku beriman, hatta yuhibba li akhi aw qala li jarihi, sehingga kamu mencintai saudaramu atau mencintai tetanggamu, ma yuhibbu li nafsi, seperti apa yang kamu cinta terhadap diri-diri sendiri. Allahu a'lam. Maka di sini di kitab Al-Kabair di halaman berikutnya di halaman 190, Salih Ahmad Utsaimin rahimahullahu taala berkata bahwa Allah taala menentukan hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya tadi yang disebutkan tadi. Maka beliau mengatakan yang dimaksud orang yang memerangi Allah dan Rasul mereka adalah para perampok, para pembegal di jalanan yang suka menghadang orang lain di jalanan, melakukan tindak kekerasan, kemudian merampas harta benda orang lain. Terkadang mereka melakukan dua kejahatan sekaligus, yaitu merampas harta benda korban bahkan sampai membunuhnya.
Maka tadi surat 5 ayat ke-33 yang dimaksud orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul adalah orang-orang yang memerangi orang beriman, merampas hartanya dan kehormatannya, dan termasuk juga terkadang membunuhnya. Lihat orang merampok kadang-kadang. Hartanya diambil, bahkan naudzubillah, ada yang sampai diperkosa dulu. Hartanya diambil, lalu dibunuh. Allahu Akbar. Berapa dosa di sana? Mencuri iya, berzina iya, membunuh iya. Maka perampokan itu luar biasa jahatnya. Tetapi apabila ada perampok, tentu saja kita tidak boleh membunuh semena-mena, menyakiti semena-mena, tidak. Serahkan kepada yang berhak, yaitu amir yang memutuskan. Adapun amir di negara kita tidak memutuskan dengan hukum Allah dan Rasul, maka tanggung jawabnya bukan warga, bukan orang beriman yang memberikan hukuman, yang menetapkan hukum tidak sesuai hukum Allah. Maka merekalah yang bertanggung jawab kelak di hadapan Allah. Wallahu a'lam. Demikian maksud daripada dosa besar ke-22, yaitu tentang perampokan. Demikian, kami kembalikan kepada Ibu Fatma sebagai admin. Silakan Ibu, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan Ibu, barangkali belum di-mute. Ya, syukron Pak. Ya. Ini belum terlalu banyak pertanyaan Pak. Ada yang mau bertanya tapi agak di luar tema. Boleh, tentang silakan Bapak. Pembacaan surat Yasin, membaca surat Yasin untuk orang yang lagi sakit berat. Adakah tuntunannya dari Rasul? Orang yang lagi sakit berat itu didoakan, saudaraku sekalian. Bukan dibacakan surat Yasin, didoakan. Itulah tuntunan yang benar, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Atau orang-orang yang sedang dalam keadaan sakratul maut, dalam keadaan mau mati, itu tidak dibacakan surat Yasin. Didoakan. Terus didoakan. Kalau bisa bahkan ditalkin. Khawatir orang itu hendak mati kan. Ditalkin, itu yang lebih baik. Lakinu mautakum, la ilaha illallah. Talkin, bimbing orang yang hendak mati di antara kamu. Siapa mereka? Yang sudah sakit keras, yang sudah sakit parah, yang kemungkinan sudah hendak meninggal. Maka bacakan dengan talkin, bukan dibacakan surat Yasin. Tetapi Ustadz, ada hadis yang mengatakan bahwasanya apabila ada orang hendak mati, ada orang yang sakit keras, yang sakit parah, yang dikhawatirkan akan mati, maka dibacakan surat Yasin. Apakah ini dalilnya sahih? Ternyata hadis itu adalah hadis yang tidak sahih. Dhaif. Coba lihat di kitab Bulughul Maram. Hadis nomor 559. Di PDF nomor hadis 562. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Makil bin Yashar, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacakanlah Yasin atas orang-orang yang hampir mati dari antara kamu. Diriwayatkan dia oleh Abu Daud dan Nasai dan disahkan dia oleh Ibnu Hibban. Coba lihat, ada footnote di situ. Apa catatan kaki dari hadis ini? Keterangan Ibnu Qotan dan Daraquti dan lain-lainnya melemahkan hadis itu dengan sebab isnadnya mudal torib dan majhul. Isnad dari hadis ini mudarib dan majhul. Dan telah sepakat ulama, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, Imam Hakim, Imam At-Tabrani, Imam Baihaqi, At-Talaisi, semua mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Maka hadis dhaif tidak bisa menjadikan dalil. Di sini kan kalimatnya iqra'u ala mautakum. Bacakanlah surat Yasin di antara orang-orang yang hampir meninggal. Berarti orang yang lagi sakit keras. Dibaca apa? Yasin, surat Yasin. Tapi kan dalilnya nggak sahih. Bagaimana orang yang sedang sakit keras dan dikhawatirkan sedang dalam keadaan mendekati sakratul maut? Maka di hadis yang sebelumnya yang paling sahih. Coba Ibu mundur satu hadis yang nomor 558-nya. Baik Pak Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah, mereka berkata, telah bersabda Rasulullah SAW,
ajarkanlah orang yang hampir mati dari antara kamu la ilaha illallah. Ini yang Diriwayatkan dia sahih. oleh Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim dan 4 orang imam, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, jelas ini sahih. Jadi dengan diajari atau dibimbing membaca la ilaha illallah, terus didoakan dan dibimbing. Nggak usah bareng-bareng, yang lainnya mendoakan, satu aja membimbing. Terus dekatkan dengan telinga kanannya. La ilaha illallah. Terus itu yang disunahkan, Ibu. Bukan dibacakan surat Yasin. Adapun tentang dibacakan surat Yasin, ternyata hadis ini dhaif. Wallahu a'lam. Ya, syukron Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, Bismillah Ustadz, saya pernah dengar ada hadis tentang yang membunuh dan dibunuh sama-sama dosa. Karena cuma kedulan siapa yang mati duluan, tapi niatnya membunuh. Itu bagaimana Ustadz? Syukron. Jadi begini, kata Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, kedua-duanya masuk neraka. Yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh masuk neraka. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka sih wajar. Dia membunuh. Lah, yang dibunuh kok masuk neraka? Kan aneh. Dibunuh kan harusnya orang dibunuh gimana? Apa jawab Rasulullah? Karena orang yang membunuh, dia berniat membunuh. Maka dia masuk neraka. Yang dibunuh, dia juga punya niat menyakiti saudaranya sesama muslim. Tapi kebetulan qadarullah dia yang terbunuh. Maka dia juga masuk neraka. Apa penyebab masuk nerakanya? Karena mereka bertengkar sesama muslim. Padahal sesama muslim tadi bersaudara. Bagaikan satu tubuh, harus saling menyayangi. Nggak sempurna imannya kalau belum menyayangi sesama muslim. Maka muslim yang muslim dengan muslim bertengkar, sampai dengan memegang senjata. Maka dia ada yang mati terbunuh, ada yang membunuh. Maka yang terbunuh dengan yang membunuh, kedua-duanya neraka. Satu, terbunuh masuk neraka, jelas dia membunuh. Kedua, yang terbunuh dia masuk neraka. Karena dia pun ingin membunuh saudaranya. Qadarullah di dalam perkelahiannya, dia yang kalah. Demikian maksudnya. Wallahu a'lam. Ya, syukron Pak. Ini berhubungan dengan yang Yasin tadi, ada pertanyaan sambungan dari yang jemaah lain. Bagaimana kirim surat Yasin buat orang tua yang sudah meninggal? Memang berbeda pendapat ulama tentang ini. Kalau merujuk kepada dalil secara umum, bahwa orang tua itu melahirkan anak, lalu anaknya dididik. Dengan dididik dengan sempurna, maka anak itu jadi anak yang soleh. Maka seluruh amal ibadah anak itu sampai kepada orang tuanya. Termasuk bacaan Quran, sedekah jariyah, dan permohonan ampunannya, istighfarnya, semuanya sampai. Hanya di sini secara umum, membaca Quran itu tidak ada pilihan satu ayat. Al-Quran apa saja Anda baca, maka orang tua otomatis. Kenapa? Orang tua yang telah menunjukkan kebaikan kepada si anak. Mana dalilnya? Coba buka Bulughul Maram. Hadisnya nomor 1494. Bulughul Maram 1494, di PDF 1512. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa unjukkan seseorang kepada kebaikan, maka ia akan mendapat ganjaran seperti ganjaran yang membuatnya. Dikeluarkan oleh Muslim. Man dalla ala khairan falahu ajzi misla fa'ili. Siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, lalu orang yang ditunjukkan berbuat baik, maka yang menunjukkan kebaikan baginya pahala seperti yang dia berbuat. Siapa yang mendidik anak-anak? Orang tua. Maka setiap anak-anak itu berbuat baik, setiap perbuatan baik, selalu orang tuanya pasti dapat tanpa dikirimkan sekalipun. Apalagi kalau membaca Al-Quran, kemudian mengirimkan. Tidak ada masalah, secara umum.
Tapi kalau dikhususkan hanya surat Yasin, inilah saudara sekalian, dikhususkan hanya surat Yasin, seakan-akan dia akan mendapatkan kebaikan, pahala melimpah ketika mengirimkan surat Yasin kepada saudaranya, kepada orang tuanya. Inilah yang tidak ada dalilnya kalau mengkhususkan hanya surat Yasin. Tapi kalau semua apapun yang diperbuatnya, termasuk membaca Quran, dan Quran itu bukan cuma Yasin, apa saja, insya Allah sah. Inilah yang terjadi pada kalangan ulama. Imam Asy-Syafi'i berpendapat sampai kepada mayit, meskipun bacaannya surat Yasin. Karena Yasin bagian daripada Al-Quran. Demikian, wallahu alam. Tapi imam yang lain mengatakan bahwasanya yang namanya baca Quran bukan cuma Yasin, karena Rasulullah tidak pernah menyampaikan hadis yang sahih tentang keutamaan surat Yasin. Adapun keutamaan surat Yasin adanya dalam hadis yang kumpulan hadis maudhu dan hadis-hadis yang dhaif. Di mana di dalam hadis dhaif dan maudhu itu ada hadis yang bunyinya segala sesuatu itu ada jantungnya. Dan jantung itu adalah pusatnya. Demikian pula Al-Quran. Jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin. Dengan dalil inilah banyak orang, terutama di kita orang Indonesia, menganggap surat Yasin itu punya keuntungan dan punya kelebihan. Karena ini jantungnya Quran. Tapi hadisnya dhaif jiddan. Sangat-sangat lemah. Bahkan sampai kepada kedudukan mendekati kepada maudhu, palsu. Maka maaf, di negara kita, tiap malam Jumat pasti yang dibaca Yasin. Ada orang meninggal, Yasin. Ada orang mau kendurian, mau selamatan, Yasin. Mau nikahin anak, ada acara tertentu, bacanya Yasin. Ada maulidan, dibaca Yasin. Tiap-tiap acara tertentu, Yasin. Silakan Anda lakukan itu, tapi Rasul tidak pernah mengkhususkan surat Yasin untuk dibaca seperti itu. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, syukron Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah hukuman bagi orang yang korupsi uang negara? Karena apakah termasuk perampok? Apa kira-kira? Bukan merampok seorang, merampok hak rakyat, menipu rakyat. Apa hukumannya? Coba lihat di kitab Bulughul Maram, nomor hadis 1517. 1517. Di PDF 1535. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Makil bin Yasar, ia berkata, saya dengar Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap seorang yang Allah serahkan kepadanya segolongan rakyat buat ia pimpin, lalu ia mati. Di hari ia mati, di dalam keadaan ia menipu rakyatnya. Tidak lain melainkan Allah akan mengharamkan surga baginya. Subhanallah. Begitu mengerikan. Haram surga, neraka tempatnya. Siapa dia? Pemimpin yang menipu rakyat. Koruptor itu kira-kira nipu rakyat nggak? Jelas ya di situ. Merampok tidak ngerampok. Karena apa? Tidak ada kekerasan. Mencuri tidak mencuri. Karena apa? Dia sembunyi-sembunyi. Dan dia mengambil bukan milik satu orang. Lebih dari mencuri. Ghulul. Korupsi. Maka orang yang merampok orang yang korupsi dengan cara diam-diam, mau bersama dengan yang lainnya, atau diam-diam, atau tidak diketahui, atau sendirian, tetap yang namanya korupsi itu menipu rakyat. Rasul mengatakan di sini. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis ini dikatakan? Subhanallah. Ma min abdin yastar'ihillah ra'ayatan. Seorang hamba diberikan oleh Allah kemampuan untuk memimpin rakyat dan dia minta menjadi pemimpin. Kemudian apa? Yamutu, lalu dia mati. Yauma yamut, di saat dia mati, dahulu ketika memimpin, pernah apa? Wa huwa ghashun li ra'iyati. Pernah nipu rakyat dan rakyatnya tidak tahu kalau dia tipu. Enggak pernah terbukti dia korupsi, tapi Allah tahu dia korupsi, berarti nipu rakyat. Illa harramallahu alaihi jannah. Allah haramkan baginya surga. Kalau haram surga berarti neraka, tempat yang paling hina. Maka para pemimpin yang korupsi itu, harta korupsinya mau disumbangkan semuanya, nggak ada gunanya. Contohnya, ada koruptor 1 miliar. Baik banget korupsi ini.
Dia hanya mengambil harta negara karena teman-temannya juga pada korupsi, saya pun korupsi. Tapi 1 miliar saya sodakohkan, bangun masjid untuk anak yatim, untuk sodakoh jariah, terserah Anda, nggak diterima. Coba Ibu buka Sahih Muslim 175. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang tanpa suci, dan tidak diterima sedekah yang berasal dari kejahatan, seperti mencuri, menipu, menggelapkan, atau korupsi, rampok, judi, dan sebagainya. Gak diterima, subhanallah. Mau 1 miliar yang dikorupsi, lalu disodakokan semua, gak ada gunanya. Merampas hak orang, merampok hak orang kaya, disodakokan semuanya, gak ada gunanya. Gak ada gunanya, saudara sekalian. Dan Allah tidak pernah menilai. Kenapa? Karena memang orang itu mengambil hak orang lain dengan cara tidak benar. Mau korupsi, mau merampok, mau judi, segala sesuatu yang diambil dengan cara yang haram, kemudian dia sodakohkan kepada orang, maka tetap dia tidak mendapatkan apapun, justru dia mendapatkan dosa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka jangan sekali-kali mengambil hak orang lain dengan cara seperti itu. Demikian, wallahu a'lam. Berikutnya, Untuk selanjutnya Pak, adik suami pinjam uang dengan jaminan sertifikat tanah yang nilainya cukup lumayan besar. Setelah suami saya meninggal, si adik ipar tersebut meminta sertifikat yang tidak mengakui hutangnya. Bagaimana Ustadz, mohon penjelasannya, apakah hutang si adik tersebut kita serahkan saja ke Allah? Syukron. kalau memang si adik tersebut yang menghutang, ya tanggung jawabnya si adik. Tapi qadarullah si kakak memegang sertifikatnya, tapi tidak tahu menahu tentang hutang piutang, ya serahkan saja sertifikatnya. Tidak ada seorang kakak bertanggung jawab melunasi hartanya si adik. Apalagi si adik nggak pernah tahu, nggak pernah ngomong, dan seterusnya. Siapa yang bertanggung jawab? Si adik itu sendiri. Kecuali dia punya harta lebih, ada, ya balikin memang kalau hutang piutangnya ada. Karena sudah meninggal kan? Orang yang menuntut, dia pernah berhutang kepadaku, bahwasanya begini. Ini buktinya sertifikat menjadi jaminannya. Dia bahkan pinjam kepadaku sertifikat. Kemudian apa? Dia kemudian bahkan pinjam uang. Atau sertifikat ini jaminannya. Kemudian dia telah meminjam. Nih sertifikatnya aku balikin. Ya berarti hartanya apa? Sertifikat rumah itu. Jual saja rumahnya. Berapa hutangnya? Lunasi. Insya Allah. Jika seperti itu dilakukan dengan ikhlas, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Untuk selanjutnya, Pak Ustadz, ini ada seorang kerabat yang meminta uang dengan niat usaha. Karena kasihan tidak ada usaha dan dikatakan akan bagi hasil. Mula-mula sedikit, namun lama-kelamaan jadi banyak karena minta uang dengan dalih akan segera ada hasil dan selalu begitu. Hingga akhirnya yang selalu dimintai uang bangkrut dan tidak punya rumah. Namun uang tidak kembali juga. Bagaimana dengan ini Pak Ustadz? Inilah musibah. Terkadang orang tergiur ketika dia meminjam uang dengan catatan tadi, nanti bagi hasil begini, dan seterusnya. Ya, awalnya mungkin memberikan, lama-lama hilang, kemudian bangkrut, meninggal. Ya inilah masalah, dan ini ujian oleh Allah kepada orang yang telah meminjamkan. Bagaimana yang terjadi? Ya bagaimana lagi, sudah meninggal. Kalau memang yang meninggal itu masih punya harta, bisa diambil. Lah kalau nggak punya harta, apa yang bisa diambil? Bagaimana ini? Sudah saatnya orang yang memberikan pinjaman dan telah ditipu dan seterusnya, maka dia sadari ini ujian dari Allah. Semoga Allah mengganti dengan lebih baik. Nggak ada lagi kan caranya, mau gimana coba? Mau bagaimana? Menuntut kepada siapa?
Nah, seperti itulah. Artinya dalam hal keadaan yang seperti itu, maka tidak punya wewenang apapun terhadap orang yang memberikan hutang. Yang berhutang sudah meninggal, nggak punya apa-apa, mau nuntut kepada siapa? Nuntut sama Allah aja. Ya Allah, Engkau mengujiku melalui kerjasamaku dengan orang yang ternyata sudah meninggal dan dia bangkrut. Mungkin dia curang dan seterusnya. Ya Allah, aku titipkan semuanya kepadamu. Aku tawakal kepadamu, ya Allah. Gantilah kepadaku, ya Allah. Ganti yang lebih baik. Ikhlaskan, itu yang paling utama. Insya Allah. Insya Allah. Tidak mengapa. Demikian. Wallahu a'lam. Ya, syukron Pak. Ini pertanyaan yang selanjutnya. Izin bertanya, jika suami mengambil uang istri tanpa izin dan kemudian istri tahu dan suami merasa uang tersebut adalah uangnya, bagaimana hukumnya Ustadz? Kok bisa mengaku bahwa itu uangnya ya suami ya? Ya mungkin boleh jadi merasa itu uangnya. Intinya, istri mengambil uang suami, suami mengambil uang istri, haram, tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Haram dalam hukum Islam. Kecuali seorang istri yang dijamin oleh suaminya, nafkahnya. Suaminya punya harta banyak, ngasih nafkah kepada istri nggak cukup. Misalkan harusnya ngasih 10 juta, ngasihnya cuma 8 juta, kurang 2 juta, ambil tanpa sepengetahuan suami, halal. Tapi suami ngambil hartanya istri, tidak halal. Bagaimana mungkin hartanya istri akan diambil? Tapi suami merasa hartanya sendiri. Coba, apa alasannya dia merasa itu hartanya? Bukankah ketika seorang istri yang bekerja, maka harta itu miliknya? Miliknya, bukan milik suaminya. Kecuali si suaminya mengatakan, aku tidak rela, aku tidak ridho kamu bekerja. Pokoknya kamu harus di rumah. Maka ketika kamu bekerja berarti hartamu adalah hartaku juga. Gak ada masalah. Tapi kalau memang sudah ada kesepakatan, keikhlasan, si istri bekerja dan istri mencari nafkah, ya miliknya istri, jangan diambil suami. Gak boleh suami mengambil. Yang boleh mengambil harta orang lain tanpa harus izin adalah orang tua ngambil harta anak. Karena harta anak adalah milik orang tua. Apalagi anak-anak yang bakhil, ambil oleh orang tua, halal, tidak ada dosa sama sekali. Karena anak tidak mungkin ada kecuali adanya orang tua. Maka tidak boleh seorang suami ngambil hak istri ngambil hak orang suami. Kenapa? Masing-masing sudah menjadi haknya. Kecuali tadi, suami yang menafkahi istrinya, yang istrinya tidak punya harta apa-apa, tidak bekerja, hanya mengurus rumah tangga, dicukupi kebutuhan tiap bulan, ternyata kurang kebutuhannya, sementara suaminya masih punya harta yang lain, boleh mengambil harta suami tanpa izin. Halal. Dalam hal ini halal. Coba lihat di Bulughul Maram, Ibu, 1168. Saya dikhilaf di PDF kalau tidak salah sekitar 1172 atau 73. Antara itu. Coba Ibu baca yang nomor 1168 yang di Bulughul Maram, Ibu. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah, ia berkata, Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, telah datang berjumpa Rasulullah SAW, lalu berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang bakhil. Dia tidak memberi kepada saya nafkah yang mencukupi saya dan mencukupi anak-anak saya, kecuali apa-apa yang saya ambil dari hartanya dengan tidak diketahui olehnya. Adakah dosa atas saya ditentang itu? Maka sabdanya, apabila dari hartanya apa yang mencukupimu dan mencukupi anak-anakmu dengan cara yang patut. Boleh. Khusus untuk istri loh di sini. Istri ngambil harta, istri mengambil harta suaminya tanpa izin. Tapi kalau suaminya bakhil. Tapi kalau suaminya orang baik, suaminya orang yang tidak pernah mengambil hak orang lain, suaminya itu selalu memberikan nafkah yang sangat cukup, bahkan berlebih, isinya masih ngambil juga, itu tentu saja menjadi zalim yang seperti itu. Demikian, wallahu a'lam. Afwan Pak, masih bisa berapa pertanyaan Pak?
Sekarang Sudah jam berapa? 14.29. Masih 14.29. boleh Ibu, silakan nanti menjelang. Mungkin sampai lewat 45 Ibu, karena seperempat jam lagi, insya Allah masih bisa. Oh ya, alhamdulillah. Ya, ini pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz, bagaimana kalau kita memperjuangkan hak kita yang jumlahnya besar dan didolimi atau dipinjam, tapi mereka tidak mengembalikan bertahun-tahun dengan menggunakan jasa pengacara? Apakah dibenarkan dalam Islam? Sudah diupayakan dengan jalan musyawarah, tidak berhasil juga. Mereka berkedok pengusaha, tapi attitude-nya seperti penipu. Bagaimana status mereka di hadapan Allah? Apakah mereka tidak mengembalikan? Apabila mereka tidak mengembalikan juga, dan bagaimana status yang didolimi di hadapan Allah? Apakah berdosa karena mencari jalan usaha keluar? Yang telah berlaku dolim mengambil hak orang lain dengan cara meminjam atau merampas, dolimnya luar biasa. Dia sudah meminjam kan? Kenapa tidak mengembalikan? Ternyata dia dengan alibi, dengan ini, dengan inovasi dan seterusnya. Alasannya bisnis, kemudian dan seterusnya. Dolim tetap dolim, Allah Maha tahu. Nah, orang yang terdolimi bolehkah menuntut sampai ke jalur hukum? Boleh. Yang tidak boleh itu jika Anda tidak punya pemilik, tidak memiliki, tapi Anda ingin memiliki, lalu melalui jalur hukum. Kerjasama dengan pembuat akta tanah dan yang lainnya, hakim, jaksa, dan seterusnya, supaya menang. Ini. Tapi kalau Anda merasa didolimi, silakan tuntut mereka. Orang yang telah mengambil, baik dengan cara hutang, berbisnis, lalu mengambil, maka orang itu dolim. Ambil, ternyata terus dengan alibi itu, pengusaha itu tidak punya attitude, bahkan durhaka, bahkan tetap khianat. Bagaimana mereka? Jelas orang dolim itu akan bertumpuk-tumpuk kegelapan di hari kiamat. Bagaimana status yang didolimi? Bagaimana Anda? Kalau Anda ikhlas, Anda tetap bersabar, sudahlah, maafkan saja dia. Nanti dia bangkrut, amal kebaikan dia akan Allah ambil diberikan kepada Anda. Jika nggak cukup amal kebaikannya, dosa-dosa Anda Allah ambil dibebankan kepada dia. Anda akan menjadi orang beruntung di akhirat. Tapi rugi materi di dunia. Kalau Anda bersabar, Anda akan untung di akhirat. Kalau Anda nggak bersabar, Anda ngedumel, nggak pernah memaafkan, caci maki terus, duit Anda hilang di sisi Allah, Anda nggak dapat apa-apa. Silahkan pilih. Karena itulah, manusia terkadang terdolimi oleh orang lain. Yang penting jangan kita berbuat dolim. Intinya, yang berbuat dolim kepada orang lain, tanah, aset, harta, apapun, tetap itu kedoliman, tanggung jawab yang sangat berat nanti di sisi Allah di yaumil akhir. Demikian. Wallahu a'lam. Ya. Untuk selanjutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah memanfaatkan tanah kosong di sebelah rumah yang tidak diketahui pemiliknya bisa dianggap sebagai merampok? Syukron Ustadz. Memanfaatkan itu hanya sekedar ditanami atau diambil hak. Berbeda. Kalau mengambil hak, merampok namanya. Kalau tanah itu ada pemiliknya, tapi tanah itu nggak tahu siapa pemiliknya, tapi kosong, lalu nganggur, tanah mati seakan-akan, maka dimanfaatkan, halal dalam Islam. Tapi ingat, jangan merasa memiliki. Dan suatu ketika ternyata pemiliknya datang, maka nggak punya hak apapun yang mengambil tanah orang lain tadi untuk dimanfaatkan. Contoh, saya punya rumah, qadarullah di sebelah kanan ada kapling 500 meter, kosong, nggak pernah diurus, sudah belasan tahun, saya nggak tahu siapa. Lalu saya berinisiatif, saya bersihkan, saya babat, lalu saya tanam tanaman, singkong, cabai, palawija, dan yang lain. Saya panen, saya jual, atau saya berikan kepada sebagian hadiah. Halal insya Allah. Karena kita nggak tahu pemiliknya siapa, berarti milik Allah tanah ini. Coba lihat, hadis di Bulughul Maram 941. Di PDF 945. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Urwah, dari Aisyah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa makmurkan satu tanah yang tidak dipunyai oleh siapa-siapa, maka ia lebih berhak padanya. Urwah berkata, Umar telah putuskan hukum begitu pada masa khilafatnya. Diriwayatkan ya oleh Bukhari. Hadis sahih Imam Bukhari. Maksud hadis ini begini Ibu. Silakan screen-nya ditutup, saya silakan. Saya
transmigrasi ke suatu wilayah. Dulu kan ada transmigrasi, orang-orang Jawa menuju ke Sumatera, Kalimantan, rata-rata kebanyakan Sumatera. Lalu dikasih tempat nih. Kemudian apa? Dia membebaskan tanah kosong yang tentu saja milik Allah. Memang dalam kekuasaan negara, tapi milik Allah. Dibebaskan 1 hektar. Diurus, ditanam, dan seterusnya. 1 hektar itu milik dia. Milik dia. Rasul mengatakan ini. Siapa yang menghidupkan man arudoinan, man amron, arodinan, laisa la li ahad. Tidak ada pemiliknya kan itu kan? Milik Allah kan? Maka siapa yang membebaskan, kemudian yang mengurus, yang menghidupkan, dia jadi miliknya. Apa yang terjadi? Banyak para transmigran yang membebaskan tanah, yaitu dengan cara pemurus, tiba-tiba datang pengusaha, ratusan hektar, dengan dikuasai oleh seperti itu. Bukankah banyak kasus seperti itu di negara kita? Kenapa pengusaha menang? Di-backing oleh para pengusaha, penguasa, dan seterusnya. Dilegalkan ratusan hektar, ribuan hektar, dengan enaknya merampas hak rakyat. Demi Allah, Allah tidak akan ridho nanti. Rakyat sengsara, ya, tapi Allah tidak pernah akan membiarkan mereka yang dolim. Ini kalau tanah itu mati betul-betul. Nah, ini ada tanah mati yang sifat matinya itu sesungguhnya bukan tidak punya pemilik. Coba nomor 945-nya, 946-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Samurah bin Jundab, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa mengadakan 1 kepungan atas 1 tanah. Apa Maka, saya hilaf. Nomor 942 berarti tadi, lanjut aja. Yang 946 itu tadi PDF. Subhanallah, saya keliru-keliru. Baik Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sa'id bin Zaid, dari Nabi SAW, ia bersabda, barang siapa hidupkan 1 bumi yang mati, maka ia itu baginya. Diriwayatkan Maksud cukup Ibu, ada tanah kosong ya. Tadi saya katakan di sebelah kanan saya 500 meter. Tanah mati, nggak pernah ada yang diurus. Belasan tahun. Pemiliknya nggak pernah datang. Dan saya nggak pernah tahu. Tanya RT, tanya RW, nggak tahu itu tanah kosong milik siapa. Saya berinisiatif, saya hidupkan, saya tanami, sah menjadi milik saya. Hasilnya. Tapi jika kasusnya seperti ini, maka suatu ketika ternyata misal saya tanamkan bukan cuma pohon-pohon yang perdu. Ternyata saya tanamin pohon, ada pohon mangga, ada pohon kelapa di sana. Pohon-pohon besar yang belasan tahun bisa berbuah. Tiba-tiba pemiliknya datang. Berarti saya menanam pada tanah milik orang lain. Saya tidak izin sama mereka. Maka saat si pemilik itu hendak menjual tanahnya atau membangun, maka saya tidak punya hak apa-apa lagi. Saya nggak boleh nuntut. Pak, ini kan pohon mangga, saya nanam. Nggak bisa, karena ini tanahnya dia. Saat itu mati, sekarang sudah ada pemiliknya. Maka berlaku hadis, di mana hadis ini berlaku jika seseorang menghidupkan tanah, menanami tanah, dan itu milik orang lain tanpa izin. Suatu ketika pemiliknya datang, maka saya tidak punya hak apa-apa dari pohon-pohon yang saya tanam. Hadis Bulughul Maram 918. PDF 922. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Rafi bin Khadij, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa menanam di bumi 1 kaum dengan tidak izin mereka, maka ia tidak berhak apa-apa dari tanah itu, tetapi ia berhak mendapat belanja. Diriwayatkan ia oleh Ahmad dan 4 kecuali Nasa'i, dan dihasankan ia oleh Tirmizi. Baik Ibu, tadi kan pertanyaannya Ustadz, saya punya lahan, di sebelah saya tanah kosong. Saya manfaatkan tanah kosong itu. Selama memang tidak ada pemiliknya dan tidak tahu, halal, nggak masalah. Tapi kan ini tiba-tiba pemiliknya datang dan ada, karena Anda nggak minta izin, Anda nggak punya hak lagi. Kecuali si pemilik itu mau bangun rumah di sana, lalu pohon-pohon yang besar dibiarkan, mau diambil hasilnya, karena sekaligus untuk rindang. Maka
bapak yang tadi nanam pohon itu dapat nafkah, dapat belanja. Maksudnya dapat upah. Ya bayarlah seikhlasnya. Jadi Pak, kalau gitu Pak, saya upahin Bapak ya, Bapak telah nanam pohon ini, tapi ini tanah saya. Nih sebagai ganti rugi, pohon ini saya beli senilai 2 juta. Halal, nggak ada masalah. Tapi nggak boleh nuntut, nggak bisa. Ini milik saya yang nanam. Anda dolim, karena Anda nanam tanpa seizin. Lu bagaimana Ustadz mau izin? Wong orang itu pemiliknya nggak tahu kemana. Ya kan sekarang sudah datang. Saat tidak ada yang memiliki, hak hasilnya Anda berhak. Tapi ketika ada pemiliknya, tanpa izin, Anda nggak punya hak apa-apa lagi. Subhanallah, saudara sekalian. Supaya tidak sengketa urusan harta, sampai tanah dimanfaatkan. Allah telah mengatur lewat Rasulnya. Maka kalau seorang muslim selalu mengikuti aturan Allah, beres. Nggak mungkin akan bersengketa. Kalau tak ada bersengketa, kembali kepada dalil. Nyaman. Maka yang nanam nggak punya ngotot, nggak punya memiliki, yang memiliki tanah, ya harus memberikanlah belas kasihan sebagai rasa terima kasih telah menanamkan. Karena dipakai. Tapi kalau mau ditotal dihancurkan, karena mungkin si pembeli tanah yang akan membeli yang baru itu akan menghancurkan semua, mau dijadikan menjadi gudang. Maka nggak ada tanaman yang dipakai, yang nanam tidak punya hak apapun, jangan ngambek. Demikian, wallahu a'lam. Maka telah terjadi kasus, hadis berikutnya itu diceritakan. Di hadis nomor berikutnya, 919, itu diceritakan ada orang bersengketa kepada Rasul. Ya Rasulullah, dia telah menanam hak ini pohon kurma di tanahku. Tapi kan saya nanam ribut. Rasulullah putuskan. Orang dolim nggak punya hak. Akar nggak pernah punya hak terhadap orang yang dolim. Maksudnya apa? Yang nanam pohon kurma di tanah orang, kata Rasul, cabut. Tanah ini miliknya. Berarti kembali kepadanya. Inilah Rasulullah memutuskan. Berarti setiap kita hendak memerlukan sesuatu, tanah itu bukan milik kita, carilah pemiliknya, mintalah izin. Andai kata bertahun-tahun nggak tahu siapa pemiliknya, nggak ada apa, silahkan Anda tanamkan, Anda punya hak selama tanah itu belum kembali diambil oleh pemiliknya. Demikian, wallahu a'lam. Saya rasa cukup Ibu, sudah mendekati waktu asar, jadi kami cukupkan. Ya. Demikian yang Ya. kita kaji, intinya di sini perampokan. Dan yang paling penting lagi, jangan pernah mengambil hak sesama muslim. Insya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga diri dari hak-hak seperti itu, dan siapapun kita berhati-hatilah. Termasuk ada pertanyaan. Ada seorang notaris, kan biasanya mengurus surat-surat, legal dan seterusnya. Perusahaan, legalisasi, siuk dan seterusnya, untuk PT dan seterusnya, termasuk tanah dan seterusnya, itu kan notaris membuat tanah. Lihat kasus yang Anda akan tangani. Lihat apa yang Anda akan bantu untuk melegalkan usaha. Usahanya dalam bidang apa? Usaha halal, bantu. Usahanya haram, tinggalkan. Apakah usaha haram itu ternyata ada bisnis minuman khamr, ada bisnis dari makanan yang haram, atau ada ternyata ini perusahaan-perusahaan yang akan membuat sesuatu yang haram, seperti produksi rokok dan seterusnya. Karena para ulama telah sepakat, rokok itu haram, mencelakakan diri sendiri. Gak ada mengatakan rokok itu baik, rokok itu buruk. Maka Rasul katakan yang buruk itu haram, maka tinggalkan. Sepakat ulama, rokok haram. MUI telah memfatwakan rokok haram. Tapi para perokok mengatakan, enggak, rokok itu ada manfaatnya. Silakan Anda berbuat. Anda merokok, Anda diminta tanggung jawab. Anda produksi rokok, Anda diminta tanggung jawab. Anda berbuat, berbisnis dengan kerjasama produksi rokok, Anda diminta tanggung jawab. Tidak ada satupun perbuatan kita kecuali dimintai pertanggungjawaban. Semoga jamaah yang bertanya tentang ini terjawab dengan jawaban ini. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada kajian berikutnya. Semoga membawa manfaat dan hikmah bagi kita semua. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak. Wajazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kepada para jamaah sekalian, saya mohon pamit Ibu. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Pak Ustaz. Kepada para jamaah yang pertanyaannya belum sempat dijawab
Saya mohon maaf